Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib nanti, dan insya Allah dilanjutkan juga salat isya, kemudian salat tarawih ditutup dengan witir. Rencana sederet ibadah kita mudah-mudahan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan wasilah seluruh dosa dan kesalahan kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di antara kita kalau ada yang sakit, diangkat sakitnya sehingga Allah berikan kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan yang mungkin merasa rezekinya seret padahal jane gak, perasaannya seret, mudah-mudahan Allah longgarkan. Yang terakhir, monggo sareng-sareng muji syukur dateng ngarsodat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perintahnya bersyukur itu alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi bersyukur itu gak usah pilih-pilih. Keadaan seperti apapun yang ada pada kita, mudah-mudahan kita tetap menjadi manusia yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku donga kula, donga panjenengan nuwun dhateng ngarsodat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, sowan kula dumateng keluarga besar Masjid Mujahidin lan rawuh panjenengan, benar-benar kula kalih panjenengan mampu mengikhlaskan niatan kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan atas dorongan iman. Karena hanya itulah sederet doa tadi yang akan dikabulkan oleh Allah. Bilih kula kalih panjenengan mengikhlaskan ibadah kita sehingga seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Sebab yang menjadikan penghalang terbesar antara doa kita dan dikabulkannya oleh Allah itu dosa. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Ini dinek kula jenengan mboten kagungan dasar iman dan tidak hanya ikhlas karena Allah, ya gak disepuro dosanya. Karena yang menjamin dosa-dosa kita diampuni Allah saat kita nanti akan melaksanakan ibadah sholat, dan utamanya yang didhawuhkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih. Ternyata Rasul nyatakan begitu tegas dan jelas, man utawi sapaning wong koma kang nindake sholat tarawih sapa ya siman imanan krono berdasarkan dorongan iman, wahtisaban dan hanya ikhlas karena Allah, hanya berharap ridho Allah, hanya berharap pahala dari Allah. Jaminannya kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kita ingat kalau ghufira itu segotnya bukan simple fi'il tapi simple past tense. Bukan fi'il mudhari tapi fi'il madhi, dan segotnya bukan maklum tapi segotnya majhul. Ghufira, telah terampuni. Padahal kita itu barusan niat melaksanakan sholat raweh dengan niatan ikhlas hanya karena Allah, berharap ridho Allah, berharap pahala Allah. Rasul tegaskan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mugi-mugi seluruh dosa kula dosa panjenengan dengan traweh hari Rebu malam Kemis, mudah-mudahan dosa kula jenengan dongakno muga-muga ikhlas krana Allah sehingga dosa kula bersih disepuro dening Allah. Kula nggih kewajiban ndongakno dhateng panjenengan sedaya muga-muga traweh kula jenengan di hari Rebu malam Kemis itu kalau betul-betul imanan wahtisaban, Rasul jamin, Rasul langsung yang jamin ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Seluruh dosa yang telah terlanjur kita lakukan, entah dosa sehari atau 2 hari, setahun atau 2 tahun, seperti saya 60 tahun, tapi perasaannya kayak sik nome, perasaannya gak gelem tuwek-tuwek. Jenengan dis pundi rumangsa tuwek napa panggahno? Mosok padha kali kula. Nggih. Maksudnya dosa selamanya yang kita lakukan ini, apapun bentuk dosa kita, ini seluruhnya dijamin akan diampuni oleh Allah, dan bahkan segotnya pakai segot fi'il madhi. Kalau andekan pakai yaghfiru itu akan diampuni atau sedang diampuni. Kalau ghufira
ini telah benar-benar diampuni. Makanya nggih muga-muga traweh kula sepisan nika wis diampuni. Terus wingi malam Jumat muga-muga wis resik dosa kula kalih panjenengan. Dene kok sik ana sing kliwatan durung diampuni, kita persiapkan mudah-mudahan traweh nanti bukan karena masjidnya sudah bagus, enggak. Bukan karena imamnya suarane menyejukkan hati. Nek niate mung krana iku oleh ya iku hanya tenang. Tapi dosa dan kesalahan kita belum diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita sudah imanan wahtisaban, maka jaminannya hufiro, mongko wis den sepuro. Kalimahnya kayak ngaten niku. Hufiro wis den sepuro sapa lahu wong kang nindakake ibadah ikhlas atas dorongan iman, ikhlas hanya karena Allah, ikhlas hanya mencari ridho Allah, ikhlas hanya berharap pahala kepada Allah, tidak kepada yang lain. Terus pundi saged dipahami kula matur? Nggih, dadi kuncine ya napa ati kula, ati jenengan ikhlas berangkat tengene mujahidin, tidak ada rasa keterpaksaan. Memang betul-betul ikhlas ini atas dorongan iman. Ikhlas hanya karena Allah. Itulah nanti yang menjadikan seluruh dosa dan kesalahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ma dosa apa wae. Ya. Hufira lahu ma dosa apa wae. Min dambihi saking dosa-dosa ning wong. Jadi dosa apapun yang kita lakukan ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami nggih hadise sami-sami sahih, Rasul juga bersabda man soma Ramadana. Terus pundi sedaya poso nggih. Tapi umpama kula wau mboten poso, mboten dosa. Sebabnya termasuk musafir. Hati mama binjing-injing jenengan mesti kula anduk tenggening warung niku kula mboten salah. Salahe kula nek mangan ngedeng, mesti nek mangan singitan. Dupehne mendapat rusuh dari Allah mangan saenake dhewe enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tapi delalah pomo nggone mujahidin ana wong gleleng, kula pas mangan nggone warung wis ndelik-ndelik, terus mujahidin nek sing ngonange afrohi, itu bukan salahnya afrohi, salah wong sing iki man. Maksudnya itu semuanya sudah ditegaskan dan dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayat Ramadan. Jadi kula jenengan fajar sodik wau sampun gadah niat poso sampai bengi tenggelamnya matahari. Ini umpama matahari ya, ini mulai tenggelam. Nah, Allah firmankan wa atimmus syiyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasamu mulai sahur tadi sampai malam. Ini kalau dikerjakan dengan dasar imanan wahtisaban, persis jaminannya dari Rasul hufira lahu ma taqaddama min dambi. Terus pundi saged dipahami? Saged dipahami? Sudah ada kesiapan untuk mengikhlaskan ibadah kula jenengan niki kuncinya. Biasane kersane kula kalih panjenengan niki rada ana peningkatan semangat ibadah niki pancen kudune rumangsa dhisik nek kula jenengan niki kagungan dosa. Terus pundi? Kula jenengan niki perlu rumangsa duwe dosa mboten? Nek gak rumangsa duwe dosa ya akhire ibadahe saenake dhewe itu, enggak mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan
dan yang sesuai contoh-contoh yang telah Rasul contohkan. Kersane ibadah kula ibadah panjenengan ini lebih semangat lagi untuk mengikhlaskan ibadah kita nek kula panjenengan niki rumangsa nggada dosa. Awit Rasul piyambak nek dawuh lak sederhana sekali. Terus pundi? Makhalul khata wanisyan. Manungsa sing rupane ngafrohi kalih jenengan sedaya niki jarening Nabi makhalul khata. Pabrike salah. Ya menungso ini panggonane salah. Wanisyan agene lali. Di kula kalih panjenengan niku panggonaning dosa, panggonaning salah lan panggonane lali. Aja meneh kok kula jenengan. Mudah-mudahan panjenengan ingat kalian Nabi Allah yang bernama Yunus. Nabi Yunus. Muga emut panjenengan. Nabi Allah Yunus di saat naik kapal, di situ diterangkan kapal besar. Tapi puncaknya Nabi Allah Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Saat keberadaan Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan yang besar itu dibawa tenggelam ke dasar laut oleh ikan besar itu. Nabi Allah Yunus saat ditelan ikan yang besar itu merasa gelap sekali. Lebih-lebih dibawa ke dasar laut, sangat dan amat gelap. Saat itu panjenenganing Nabi Allah Yunus mendengar penduduk lautan, semua makhluk yang ada di lautan ini menggema suara tasbih. Jadi seluruh yang hidup, bahkan makhluk yang ada di sana semuanya bertasbih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Spontan Nabi Allah Yunus ingat dosa, ingat salah. Dan saat itu pula Nabi Allah Yunus langsung berdoa memohon kepada Allah, diawali dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka. Ikut-ikut tasbih. Nabi Allah Yunus akhirnya ingat dosa, kemudian ikut-ikut mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illa anta. Kemudian Nabi Allah Yunus melanjutkan dengan ucapan tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni ya Allah, sungguh aku ini ya Allah, kuntu ya aku ini ya Allah, iku minadz zalimin, termasuk golongannya orang-orang yang zalim. Nabi niki menyadari dirinya itu termasuk orang yang zalim. Terus kula karo jenengan niki lho duduk Nabi. Terus umpama gak rumangsa duwe salah kira-kira ya. Dengan adanya perasaan kita mempunyai salah, akhirnya kita semangat berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Alhamdulillah kita semuanya ini dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah termasuk bulan ampunan. Terus pundi saged dipahami? Ayat-ayat Ramadan pun apa nggih? Mulai surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. Kemudian 185. Kemudian ayat yang ke-186, yang terakhir 187. Itu ayat-ayat Ramadan. Insya Allah nek posone wis oleh 3 ya. Ini tentunya kula jenengan sampun hafal ayat-ayat Ramadan. Pun hafal nggih ayat-ayat Ramadan? Alhamdulillah.
Nek pun apal kantun maca terjemah. Sampai didhawuhaken di dalam ayat yang ke-185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Keapa Quran diturunkan Allah di bulan Ramadan? Hudal linnas, kanggo petunjuk ring sedayaning manungsa. Kula termasuk manungsa nggih, jenengan nggih sami manungsa lho nggih. Lah, ini Allah nyatakan hudal linnas pertama sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, Al-Qur'an adalah yang menjelaskan tentang berbagai macam petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Jadi petunjuk-petunjuk itu dijelaskan dengan Al-Qur'an. Wal furqan, sekaligus dengan Al-Qur'an inilah kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan Al-Qur'an inilah kita sehingga bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dengan Al-Qur'an ini maka kita bisa tahu mana sing diarani ilok dan mana sing diarani gak ilok. Ini telah dijelaskan semuanya oleh Al-Qur'an. Terus pundi? Tasih enten wekdal dilanjut ngantos jam pinten? Mas 5:30. Alhamdulillah masih ada. Sakderenge jenengan tanglet mangke kula tanglet dhateng panjenengan. Kula balenane maneh ayate syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Allah nyatakan dalam ayat itu wa man syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, berpuasalah. Tenggene bulan Ramadan ini bulan dikatakan bulan Al-Qur'an karena di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Terus pundi pun khatam ping pinten Qur'ane Ramadan niki? Ibu-ibu sampun khatam ping pinten? Kula jenengan mempunyai imam besar. Bukan imam besar Habib Rizik, bukan. Imam besar Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nek telung dino ini Imam Asy-Syafi'i khatame berarti ping 6. Sebab nek tarawih niku habis isya sampai jam waktu sahur itu khatam. Imam Syafi'i ini. Mungkin nek siang nggih khatam oleh maca Quran. Memang meyakini bahwa Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Mulakno Nabi nek salat tarawih nek ngimami 1 rakaat oleh pinten ayat? Kok ditakono ayat oleh pinten juz? Kok ditakono juz oleh pinten surat? Jadi setelah baca Fatihah, Rasul baca surah Al-Baqarah sampai selesai. Terus imbue surah Ali Imran, ditambahi mana surah An-Nisa 5 juz lebih 4 halaman. Itu sak rakaat. Teko subuh khatam mboten nek 11 rakaat. Khatam nggih. Lah niki tasih enten sing melaksanakan seperti ini. Mudah-mudahan di Masjid Mujahidin nanti seperti itu. Jadi kawite mari ngisa rampunge menjelang subuh. Hanya untuk sekedar makan, karena makan sedikit. Kalau makannya itu waktu imsak, itu makan yang berkah.
Mulane aja kurang ajar wae makan waktu makan yang berkah malah imsak. Para derek ingkang tasik nindakaken sahur kula aturi kendel awit wekdal sampun lho. Itu justru waktu terbaik makan sahur. Loh, ayatnya kan ngoten. Ayat yang ke-187. Ayat ini Allah turunkan di bulan Ramadan. Ngono iku carane. Yang kok nek gak cukup wektune sadurunge jam 5:30 ya mbuh ditutupno kapan. Jelas ya. Maka Allah nyatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa menjumpai bulan Ramadan berpuasalah. Jadi kita harus yakin kalau puasa ini perintah Allah. Kita laksanakan dengan ikhlas juga karena Allah, hanya mencari ridho Allah, hanya berharap pahala dari Allah, tidak berharap dari yang lain. Itu ya. Kemudian Allah nyatakan faman kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. Barang siapa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sakit, muga-muga segera Allah sembuhkan. Nek pas loro, faman kana minkum maridun, kalau di antara kalian ada yang sakit kata Allah, au ala safarin atau sedang mengadakan safar. Saya dari Kediri ke Tuban ini safar. Jarining Allah fa'iddatun min ayamin ukhor, dikongkon ngitung oleh mokel oleh berbuka puasa hari Sabtu apa sampai hari Ahad umpama. Karo Allah dikongkon ngitung somben kudu dijoli di luar Ramadan 2 hari. Itu Allah nek jelasno kaya ngono jlentre, kaya ngono wentehi. Terus Allah nyatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan semua hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah itu merasa longgar, merasa ringan. Wala yuridu bikumul usr. Kok macane kok usr? Padahal medine bahasane, bacaane, harokatane usra. Lu kok diwaca usr? Itu jarene carane maca wong-wong ahli tajwid tarkik, diwaca tipis, gak oleh diwaca kandel. Padha karo Allah, harus tebel, gak boleh tipis. Tapi ana wong nyebut namanya Allah disebut Allah. Tulisannya kadang-kadang gak Allah tapi Allah. Jangan ya. Sebab itu hukum bacaannya harus tafkhim, harus tebel, tidak boleh tarkik. Lah usr itu dibaca tipis. Jadi Allah menginginkan seluruh hambanya ini melaksanakan ibadah puasa walaupun toh jaminannya diampuni seluruh dosa-dosa yang telah terlanjur dilakukan. Kayak ngono Allah tetap menginginkan hamba-hambanya ini merasa ringan untuk mengamalkannya. Maka dikatakan sama Allah, difirmankan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Terus bunti saged dipahami nggih. Jadi nek safar niku oleh mokel, alhamdulillah saya tadi tidak merasa berat sama sekali. Jadi kula alhamdulillah sampai saat ini masih poso dan rombongan 4 orang alhamdulillah gak ada yang mokel tadi. Mengapa? Karena Allah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat Ramadan itu wa antasumu khairul lakum, kalau kamu tetap berpuasa itu lebih baik. Maksudnya apa? Nek wis entek Ramadane Idul Fitri sing rumangsa duwe-duwe utang segera disauri. Kula mikir nahan poso itu jauh lebih ringan timbangane nyauri somben gak ono kancane. Tolah itu
saya merasakan seperti itu. Sehingga alhamdulillah Allah mudahkan kula tetap berpuasa. Imam Syafi'i juga mengatakan kan itu rukhsah tapi tidak harus berbuka. Hukumnya boleh tapi tidak harus. Sama kosornya. Kosornya ini juga boleh menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Umnya itu beliau mengatakan tidak harus kosor, tapi kosor pun boleh dan itu sah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut sedikit ya. Itu tadi ayat yang keberapa? Syahrul Ramadan tadi 185. Setelah Allah nyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, kemudian wali utim terus pundi kalimahnya? Nah, apal alhamdulillah. Ternyata di Masjid Mujahidin banyak yang hafal ayat-ayatnya. Sing durung hafal cepet dihafalno mumpung isih bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah apa tadi? Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Diturunkannya di dalam bulan Ramadan ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat Ramadan. Barusan yang kita baca tadi adalah ayat yang keberapa? 185. Kita cek mudah-mudahan tidak salah. Ya ini ya. Ayat yang ke-185 jelas ayatnya syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian setelah Allah firmankan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi kalimat falyasum hu. Ya. Waman kana maridon au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhor. Kudu nyauri sakbare Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan seluruh hamba-hambanya kula jenengan ini selalu merasa ringan, tidak terbebani. Jadi kalau alhamdulillah tidak merasa terbebani sampai Tuban, berangkat jam 11 nyampe Tuban pas selesai adzan Masjid Darussalam. Jadi sebelum qomat saya sudah masuk ke kamar tamu. Alhamdulillah sekarang sudah membaca Al-Quran sama-sama dengan panjenengan. Sak huruf mawon pahalane kalau di bulan Ramadan ya turah-turah tinggi sangu mati. Lebih-lebih di malam Lailatul Qadar maca sak huruf. Iya. Sak huruf tok lho iku ya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah tutup ayat yang ke-185 walitukmilul iddata. Kula jenengan dikengken nyempurnaake waktune poso, hari-hari puasa yang sudah Allah tetapkan. Setelah kita sempurnakan puasa nanti 1 bulan penuh, satu bulan itu kadang-kadang ada yang 28 hari, yang sering 29, 30 juga ya warang-warang sekali. Nah, kalau sudah sempurna 1 bulan penuh kita laksanakan puasa, walitukabbirullah, maka agungkanlah Allah. Kula jenengan dikongkon takbir. Apa takbir karo takbiran iki bedane apa ya? Ya nek cara Jawa nek takbir iku takbir tenanan mengagungkan Allah. Nek takbiran, takbire iya. Di sini Allah jelas walitukabbirullah, maka agungkanlah Allah alama hadakum, karena Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Tidak mungkin
afrohi panjenengan sedaya rawuh tenggene Masjid Mujahidin ini kalau tidak ngerti dengan petunjuk Allah. Alhamdulillah Allah berikan petunjuk kepada kita. Alama hadakum yang terakhir wala'allakum tashkurun. Jadi diantarane kula jenengan poso niki supaya ngerti karo sing diarani syukur, supaya ngerti nek kula jenengan niki kewajiban hamba harus selalu bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah akui kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih 5 menit. Ini yang terakhir ya. Jadi saya buat yang terakhir ayat 186. Monggo kita perhatosaken ayatipun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu. Jadi Allah nyatakan wa idza sa'alaka Muhammad, idza sa'alaka rikala hamba-hambaku takok menyang awakmu, anni nakokke menyang urusanku, fa inni qarib Muhammad, sungguh aku ini benar-benar dekat. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita. Karena Allah nyatakan fal yastajibuli, kemudian ya setelah Allah nyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Muhammad, nek menungso-menungso para hambaku iku takok menyang seliramu nakoke aku, jawaben ya Muhammad nek aku iki qarib, aku adalah dekat. Beda nggih. Qaribun enggak pakai ya karo qaribun. Alimun alim. Tapi kalau alimun maha alim. Kabirun besar kalau kabirun. Nah ini ya. Nah di sini Allah nyatakan qarib. Allah itu maha dekat dengan kita. Setelah itu Allah nyatakan uji budak watad da'i. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Ya. Aku akan kabulkan doa-doa orang yang berdoa memohon kepadaku. Mangke jenengan saged mirsani tenggening tafsiring ayat ini, bulan Ramadan itu mulai fajar sodik wau sampai mangke maghrib niku kadang-kadang kula jenengan tasih angen-angen niki pun dikabulke dening Allah. Apa meneh sampai memohon kepada Allah. Ya. Dan mudah-mudahan kalau ternyata belum terkabulkan, kula jenengan mudah-mudahan sadar mungkin wae ini Allah mengingatkan kepada kita kalau kita itu masih banyak dosa sehingga doa kita belum terkabulkan sama Allah. Standarnya doa kita mesti dikabulkan sama Allah, karena Allah nyatakan uji budak watadai idadaan, di saat hamba-hambaku berdoa memohon kepadaku pasti akan aku kabulkan. Jadi ya. Carane doa supaya dikabulkan bagaimana? Allah nyatakan fal yastajibu li mulakno, syariat sing wis tak syariatake wis dicontokke dening Rasul lakonono. Ikutilah petunjuk-petunjukku, ikutilah apa? Syariat-syariat yang telah aku syariatkan kepada kalian. Wal yu'minu bi, sama dengan kalimatnya tadi, dan berimanlah kalian kepadaku kalau aku ini maha segala-galanya, termasuk maha mengabulkan doa. La'allahum yarsudun, agar kalian mendapatkan petunjuk, agar kalian tidak tersesat. Terjemahnya depak, agar kalian tidak tersesat. Kalau kita sudah mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan
atas contoh-contoh Rasulullah, maka kula kalih panjenengan berada di dalam jalan yang lurus menuju surga Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita sampai tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, ya kita tersesat ya. Alhamdulillah sudah 4:30. 5:30. 5:30 mengkawit nih. 5:30. Nek dereng enten sing tanglet, kula sing tanglet nih. Mumpung wulan Ramadan. Nggih. Kula tanglet sing gampang-gampang mawon. Nggih, pertanyaannya mungkin aneh, mungkin nyeleneh. Bapak-bapak, bilih garwane jenengan meninggal. Jenengan niki angsal warisan sak pinten? Nah, aneh takokane. Wong mari ngomongno poso kok nakokno warisan. Gak ono sing jawab. Wis ganti ibu-ibu, Bu. Menawi suami jenengan meninggal, jenengan mendapatkan warisan berapa? Nek menawa sing mati iki sing kakung, maka ibu mendapatkan 1/4, Bu. Bu, mendapat 1/4. Nek suamine itu gak duwe anak, nek duwe anak ibu-ibu dapat 1/8. Sebaliknya kalau yang mati ini istrinya, maka suami mendapat bagian separuh dari seluruh harta yang ditinggalkan istri. Nek menawa istrine gak duwe anak. Nek menawa istrine duwe anak, maka sang suami mendapatkan 1/4. Terus pundi? Saged dipahami? Nek lanang iku oleh sak pikul jarene nenek moyange kula jenengan. Terus sing perempuan mendapat sak gendongan. Nek tenggene ngriki biasane sak pikul sak gendongan apa padha sak pikule? Apa padha sak gendongane? Tapi pun ngantos supil lho nggih bab Ramadhane lho nggih. Niki wau kula hanya nyelempitkan cek mboten jenuh. Dadi nek wong lanang niku bagianing lidzakari mithlu hadzil untayain. Jelas kan? Bagi anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Bu, jenengan sian oleh bagian niku separone wong lanang apa padha? Ya, insya Allah ini nanti setelah sholat tarawih rodok-rodok ngantuk-ngantuk titik kita bahas. Sekarang kembali kepada ayat-ayat Ramadan. Monggo panjenengan bilih wonten ingkang perlu dibahas. Sampun tuntas? Lempun tuntas kalau terusaken malih. Tetap ayat Ramadan ini, tidak ngomong ayat waris, sebetulnya kan namung nyelingi mawon. Tasik kirang pinten maghribe? Hah? Kurang 10 menit. Muga-muga mangke saderenge ngunjuk, saderenge buka. Biasanya kene bahasane buka napa? Nggih sami mawon nggih. Niku pun ngantos dongane berbuka nggih. Biasane dongane nggunakaken sing pundi? Sing Allahumma lakasumtu napa sing dhahabat? Alhamdulillah. Mangke nggih nek ajenge buka. Ajenge buka diwaca donganing berbuka. Mangke insyaallah
dikomando nggih sakderenge buka sampun ngantos kula panjenengan buka, tapi wektune gurung maghrib pun ngantos. Nggih. Sami fajar sodik kadang-kadang gurung fajar tapi wis do salat subuh. Di sini ditambah berapa menit? 8. Alhamdulillah. Memang kalau penelitiannya itu harus ditambah 8 menit, kita ikuti, jangan sampai kurang dari 8 menit kok wis diadzani. Adzane gak sah. Salat qobliyah subuhnya nek gurung manjing subuh ya gak sah. Kok sampai sholat subuh nek gurung manjing waktune subuh, sholat subuh ya gak sah. Sama dengan buka ini nanti, kalau sampai belum manjing kita makan buka, istilahnya apa? Takjil, iftar, apa mana? Takjil itu kan makan ringan ya. Nek Nabi niku dawuhaken nek kurma satu kurma ya paling banyak itu kurma garek ndelok kurmane gawe gede sak endok ya situk nek gak ana kurma banyu putih mun enten. Jadi mantun ngunjuk air putih salat kemudian baru makan-makannya kaya golongane iki nek mari salat. Nabi kan dawuhaken ngoten, dikongkon buka ngangge kurma. Nek gak ana kurma nganggo banyu. Alhamdulillah ini air putih sudah ada. Nanti kita buka mbuh sak celegokan, burung celegokan, mbuh celegok apa bahasane? Kalau setelah minum air putih kita sholat. Ya, mudah-mudahan yang bertugas adzan ya, sudah mempersiapkan diri. Nanti kula nek giat ngimami kula imami. Mau didhawaken ngoten ta? Ngimami katik maghrib, terus isya, terus tarawih. Iki nek aku mampu tak imami dhewe. Nek gak mampu aku nggawa wakil. Iya. Gimana? Iya. Ada tanya. Oh ya, monggo. Nuwun sewu, ada pertanyaan. Niki mic-nya ada di depan, monggo. Pakai ini aja, mit, nuwun sewu. Nah, ini aja. Ini aja. Sini, bos. Sini aja. Terima kasih. Terkait waktu masuk subuh, kebetulan kan Muhammadiyah ada selisih 8 menit dibanding dengan waktu yang ditentukan pemerintah. Terkait ini kan kalau misalkan kita berada di masjid yang non Muhammadiyah itu kan sudah apa istilahnya, kita sudah berada di masjid dan sudah selesai, kadang sudah selesai melaksanakan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Iya. Itu berarti kan belum masuk waktu sholat fajar. Iya. Sudah. Terkait ini, terima kasih. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau kita berada di lingkungan yang bukan Muhammadiyah, waktunya tidak ada tambahan 8 menit. Padahal waktu ini gurung manjing, itu keyakinan Muhammadiyah, otomatis kalau sampai azannya nggak sah. Gurung manjing kok. Kalau sholat qobliyata subuh kok melok-melok sholat qobliyata subuhi yang pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, muspro tanpa guna, sholatnya gak sah. Weman banget. Mulane ya ado titik bondo bensin lah nanggone Masjid Mujahidin. Masalahnya PP menambah 8 menit itu ragate Masya Allah sak pirang-pirang.
nggak cukup jutaan itu ya. Delok nang kono, delok nang nggone Tuban kan penak ya cedhek segoro. Iya, melihatnya kan gampang, tapi nek gak ono ilmune ya gak tembus. Harus ada ilmunya lah. Muhammadiyah itu punya sekian banyak pakar tentang itu dan sudah menyelidiki, sudah tabayun, sudah membuktikan ternyata harus ada tambahan 8 menit. Ya udah, saya sementara sampai sekarang mengikuti yang itu, walaupun di kampung saya, di masjid yang ada di saya itu nambahi 25 menit. Muhammadiyah enak mikir 8 menit. Gak patek diceladu wong, aku biyen diceladu habis-habisan. Masalahnya aku menek nang Gunung Panderman sana saat fajar itu ternyata masih kurang waktunya, belum subuh maksudnya, tapi semuanya sudah azan. Saya turun sampai Pasar Batu, bawahnya Panderman itu belum anjing subuh. Iya, baru beberapa saat kemudian baru fajar. Padahal semuanya sudah adzan, sudah pujian, sudah qomat, sudah sholat, sudah wiritan, sudah selesai. Padahal waktu belum anjing. Ya. Makanya waktu ini penting sekali. Jadi kalau sudah keyakinannya di bawah bendera Muhammadiyah, tentunya harus ada tambahan 8 menit. Nek sampai jenengan melok-melok sing gak ono tambahan 8 menit, muspro tanpa harus mengulangi. Ya alhamdulillah, nah, kalau di sini sudah ada tambahan 8 menit. Kita harus bersyukur. Habis waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekedhik ingkang kula aturaken dhateng panjenengan menjelang buka dan waktunya buka telah tiba. Kula jenengan pun ngantos supi, monggo maca donga. Zahabat dhama'u wabtalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Mangke nek ajenge dahar nggih pun ngantos langsung nggih enten bismillah to yang harus dibaca, tetep kula jenengan mengawali dengan bacaan basmalah. Saking pribadi kula sedaya sedayaning kesalahan kula. Nggih jenengan insyaallah pun kenal kula sedaya nek ngomong nggih ngeten niki modele uppercut biyen gak waras-waras yo panggah ngene iki nek ngomong. Ya. Dadi memang sagete namung ngoten sing kula aturaken pramila sedaya kesalahan lan kekurangan niki kalih ngenteni pas magrib kan. Sama doa. Doa penutup. Iya, doa penutup niki kula jenengan sami kewajibane maca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.